Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isara Salsabila dari kelas B3 dengan NIM 13020200271. Pada video kali ini saya akan menjawab tugas pendahuluan modul 2 praktikum pemrograman web. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Nomor 1, jelaskan perbedaan rospan dan clospan pada tabel. Rospan adalah HTML atribut yang digunakan untuk memperlebar atau menggabungkan beberapa kolom atau row menjadi satu, sehingga satu unit kolom atau row ini menjadi lebih lebar. Sedangkan clospan adalah kependekan dari kolom span yang bisa mengartikan sebagai beberapa kotak ke samping, sedangkan rowspan mengartikan beberapa kotak ke bawah. Nomor 2, jelaskan perbedaan metode post dan get pada forum. Metode post dan get memiliki perbedaan yang cukup sederhana. Yang pertama, metode post mengirimkan data secara langsung. Maksudnya adalah mengirimkan sebuah data atau nilai atau value langsung ke file lain. Pemakaian metode post ini digunakan untuk mengirimkan data yang penting dan data yang orang lain tidak boleh tahu, seperti password dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan mengirimkan data secara langsung. Sedangkan metode get mengirimkan data tidak langsung. Maksudnya adalah kalau saya menggunakan metode get dalam membuat formulir online, pasti saya mengisikan nama, alamat, jenis kelamin, nomor HP, dan sebagainya. Nah, data tersebut akan terlihat di URL. Jangan sampai saya membuat website yang mengharuskan orang untuk memasukkan password, tetapi websitenya menggunakan metode get, karena itu mengakibatkan hal yang sangat fatal. Jika saya ingin menggunakan metode get, maka pastikan halaman web saya tidak ada data yang berbau private atau harus berbau public. Yang kedua, metode post tidak terbatas datanya. Maksudnya adalah ketika saya membuat sebuah formulir online dengan menggunakan metode post, maka panjang karakternya data tidak terbatas. Saya bisa isi sebanyak-banyaknya tanpa ada batasan maksimal. Sedangkan metode get hanya bisa menampung 2047 data. Maksudnya, ketika saya mengisi formulir dengan metode get, maka saya hanya bisa mengisi maksimal 2047 karakter saja, tidak bisa lebih dari itu. Ibaratnya begini, metode get itu seperti metode dengan kapasitas 2 orang misalnya. Nah, jika motor itu mengangkut lebih dari 2 orang, maka motor tersebut tidak bisa berjalan. Sama halnya dengan metode get. Ketika saya menginputkan sebuah data yang panjang karakternya lebih dari 2047, maka metode get tidak akan mengirimkan data tersebut. Yang ketiga, berikan contoh sintaks membuat tabel di SQL dan lakukan percobaan DML pada tabel yang telah ada. Yang pertama, kita membuka aplikasi SAM, kemudian jika tampilannya sudah seperti ini, pada Apache kita klik Start dan juga MySQL kita klik Start. Jika Apache dan MySQL sudah berwarna hijau, selanjutnya kita membuka aplikasi SQL. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat database baru dengan memasukkan sintaks create database. Misalnya saya nama databasenya perpustakaan, create database yang diakhiri dengan titik koma. Jika sudah seperti ini, maka database yang kita buat telah berhasil. Selanjutnya kita mengaktifkan database yang dibuat tadi dengan memasukkan sintaks use. Nama database yang dibuat tadi adalah perpustakaan, use perpustakaan titik koma. Database yang dibuat tadi telah aktif. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita membuat tabel dengan memasukkan sintaks create tabel. Nama tabel misalnya anggota,
yang strukturnya terdiri dari stambuk, integer 15, primary key, nama, varchar 30, jenis kelamin, enum, pria, wanita, alamat teks, telepon, varchar 20, dan diakhiri juga dengan titik koma. Seperti ini. Jika tampilannya seperti ini atau sudah terchecklist, maka tabel yang kita buat tadi telah berhasil. Selanjutnya kita melihat struktur tabel yang telah dibuat tadi dengan memasukkan sintaks des anggota, nama tabel yang dibuat tadi des anggota, dan diakhiri juga dengan titik koma. Inilah struktur tabel yang telah dibuat tadi, yang terdiri dari stambuk integer 15, nama varchar 30, jenis kelamin enum, pria, wanita, alamat teks, nomor telepon, varchar 20. Selanjutnya kita memasukkan data ke dalam tabel dengan memasukkan sintaks insert into, nama tabel yang dibuat tadi adalah anggota, insert into anggota values. Kita memasukkan data stambuk adalah 1302002, namanya Ikram, jenis kelamin pria, alamat Jakarta, telepon 082231654237, dan diisi sampai selesai dan diakhiri juga dengan titik koma. Jika tampilannya sudah seperti ini, maka sudah berhasil. Selanjutnya kita melihat isi tabel yang telah dibuat tadi dengan memasukkan sintaks select bintang from anggota. Inilah isi dari tabel yang telah dibuat tadi. Selanjutnya kita mengupdate isi tabel yang dibuat tadi, bisa dengan memasukkan sintaks update anggota set nama. Misalnya saya ingin mengupdate salsa, diganti menjadi Sahra where stambuk, dan memasukkan stambuk dari salsa 1302002, dan diakhiri juga dengan titik koma. Jika sudah seperti ini, update-nya telah berhasil. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah berubah, yang tadinya salsa sekarang sudah berubah jadi Sahra. Selanjutnya kita menghapus tabel yang telah dibuat tadi. Kita memasukkan sintaks delete from anggota where stambuk. Stambuknya adalah 1302005 dan diakhiri juga dengan titik koma. Delete-nya sudah berhasil. Selanjutnya kita lihat apakah sudah terhapus atau tidak. Dari outputnya sudah terhapus. Itulah jawaban dari tugas pendahuluan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.